Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Fikri Jet Kulan. Nah, dan di sini di depan kita ini sekarang ini ada kanvas kopling ya, cuy. Dan di sini ini itu gue tulis inian ya supaya apa omongan gue itu terarah gitu loh. Penjelasan gue itu terarah satu-satu ya. Jadi nggak ngacak. Nah, yang pertama di sini gue mau bahas kenapa motor kalian itu bisa lemot gitu loh ya, dan apa hubungannya sama part yang ada di depan kita ini sekarang. Oke, kopling ini ya, ini pokoknya semua komponen kopling ya, semua komponen kopling ini itu yang bisa juga menyebabkan trouble kenapa motor kita lemot ya, apalagi yang udah apa udah usia gitu loh ya. Sini pertama gue mau kenalin dulu ada tipe apa aja ya untuk bagian kopling ini. Banyak cuy sebenarnya mah, ini nggak habis sampai nggak bisa sampai berapa menit ini ya, ini bisa 1 minggu ya kalau mau ngomongin soal kopling. Nah, yang pertama di sini ada lonceng ganda ya, lonceng kanvas ganda ya, beserta gigi primernya di sini ya. Ini ada di bagian depan menempel pada krokas. Dan di sini ada apa pasangannya, yaitu kanvas ganda ya. Ini kanvas ganda atau disebut kanvas kopling otomatis ya. Ini kanvas kopling otomatis yang bisa memutus dan menyambungkan tenaga dari mesin utama. Nah, dan di sini ada kanvas kopling ya, yang adanya di letaknya di dalam sini ya. Ini nggak gue buka karena masih sehat juga ya. Ini hanya contoh aja, ini punya gue pribadi ya. Nah, oke, gue mau lihat lagi yang di sini. Oke, jadi gue pertama bakal bahas kegunaan kanvas ganda ya. Oke, kanvas ganda. Sebenarnya kanvas ganda sama kanvas kopling ini nggak jauh beda gunanya. Ya, hanya perbedaannya ini manual dan ini otomatis gitu. Sama-sama mentransfer tenaga gitu ya. Pada intinya gitu. Nah, apa itu kanvas ganda? Kanvas ganda ini adalah yang dimana pengirim ya, transfer tenaga pertama dari kruk as ya menuju ke semua komponen yang berkelanjutannya, kayak rumah kopling ini dan ke sampai ban belakang lah pokoknya gitu ya. Jadi gue mau bahas ini dulu nih supaya gampang. Nah, jadi di sini, nah ini kan ada tapak nih, ya tapak aus ya. Nah, namanya motor tua ya. Nah, ini kanvas ganda ini nempel di sini masuk ya. Ini gue jelasin aja ya supaya gampang dimengerti. Jadi ini pasangnya mah jangan ditiru cuy. Ini kan lagi dibongkar asal-asalannya. Gue jelasin aja. Nah, kanvas ganda ini kegunaannya itu transfer pertama ya, dari putaran RPM mesin gitu. Duh, ngebul anjir. Nah, ini ketika RPM makin tinggi ya, ini emang ada space ya. Ini ada space. Nah, RPM mesin kebuka gitu, tinggi, deret gitulah. Ini dia akan mekar ya, karena gaya sentrifugal ya yang terjadi di sini ya. Ini kan terlontar gitu ya, terlontar. Nah, ini akan menyambungkan tenaga utama dari mesin utama ya. Pertama dia akan lari ke sini ya, ini langsung muter, dan ini kan gigi cautnya di sini. Nah, ini terhubung ke sini. Ini misalkan dikasih tenaga ya, ini ikut muter yang belakangnya gitu ya, gampangnya. Nah, ini adalah daya transfer yang paling gede di sini ya, utama ini di sini. Nah, terus cara kerjanya kan tadi udah ketemu ya, mekar tep. Dan ketika RPM motor menurun, dia akan turun lagi. Karena apa? Karena pegas per ini. Jadi ngebalikin lagi ke posisi semulanya
gitu. Karena putaran mesin itu kuat ya, per sekeras ini ya bisa kebuka cuy gitu ya. Putaran mesin itu wow loh, sangar banget gitu. Ya ini transfer pertama nih ya. Transfer pertama ya, baru dilontarin ke tengah, dari tengah baru ke belakang. Ya, ini fungsi kanvas ganda ya awal. Jadi ini bisa otomatis. Ketika motor lo langsam, ini nggak terlalu ngebuka, nggak terlalu mepet. Ya. Jadi ngambang, mungkin buka tutup lah gini, hap 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 gitu, ngambang. Tapi ketika RPM mulai naik, ini ngebuka, baru ngigit transfer ke belakang sini. Nah lalu di sini gue mau bahas lagi sambungannya ya. Nah, kegunaan kanvas kopling. Kegunaan kanvas kopling ini, nah, pada intinya ini adalah kanvas yang kita gerakin manual ya. Ini manual nih. Ya. Karena ketika RPM tinggi motor ini kebuka terus, jalan terus. Nah, di sini ini juga bisa jadi pemutus ya. Pemutusnya lewat mana? Lewat kaki. Lewat kaki kita ya. Kalau lu suka nginjek persneling kan cetrek gitu, ditekan. Nah, ini kebuka. Sorry, baterai gua habis ya. Lemah cuy. Nah, ketika lu injek persneling ya, kita lanjut lagi. Injek persneling, nah ini kebuka. Ya, dia mekar. Ya, dia mekar. Karena ada daya apa? Daya tonjok stud ya. Nah, ini kan ada per nih. Ya, ini ada per. Ini bukan per, ini masih rotari ya. Plat rotari. Ketika ini kegencet ya, ya pokoknya dia megar gitu, ngelos ya, atau pre. Nah, itu gambarannya, gampangin aja lah ya, basicnya dulu nih. Nah, ketika ini lu nggak injek persneling, hap, cek, otomatis dia nutup lagi, rapet kayak gini, dan dia menempel di sini ya, di gear belakang ini. Waduh, susah masuk lah. Udah pokoknya begitulah. Dia nempel di gear belakang ini. Ya, ini kan muter nih. Yang muter. Nah, yang ngebawa yang mana? Yang ini, kanvas ini. Ya. Karena ini pegangannya di sini tuh. Yang tengah ini nggak terhubung sama ini. Ya. Nggak terhubung. Nggak terhubung ya. Kecuali ini dilepas persnelingnya, dia akan rapat. Nah, gitu cuy cara kerjanya. Ini kopling ya. Oh, ini kegunaannya. Ini langsung kemana? Ini ke rasio nempelnya. Ini di rasio nempelnya. Langsung transfer ke ban. Nah makanya ketika komponen ini semuanya sehat gitu ya, sehat nih, sehat, udah daya transfernya pasti bagus ya. Daya transfer kita sebut daya transfer bagus. Tapi kalau mesinnya lemah, daya transfernya bagus, tetap aja nggak keluar tenaganya. Sebab apa? Komponen mesin utama penggeraknya aja nggak bener ya, lemah gitu loh, lemah dia ya. Terus mau gimana gitu, dia mau transfer ke belakang gimana gitu. Walaupun si ininya sehat semua gitu ya. Jadi panjang ini, seberapa panjang cuy, panjang ya. Jadi itu simpelnya aja nih, gua bahas simpelnya dulu ya, kayak gitu ya. Ini untuk daya transfer ke ban belakang langsung, atau dari gear rasio langsung ke ban gitu ya. Nih ya komponen mentransfer ke ban. Nah terus
trouble ya. Gua bahas trouble kanvas ganda. Nah, trouble kanvas ganda di sini biasanya itu satu tipis, ya, makan usia. Yang kedua, walaupun ini tebel, ya, biarpun ini tebel, kalau ininya udah keras kayak batu, ya tetap akan kurang daya cengkramnya ke sini. Gitu cuy ya. Jadi jangan selalu nganggap yang tebel itu bagus, enggak. Sekarang gini dah, gue kasih tahu. Kanvas ganda Honda kadang-kadang pada tebal tapi nggak geredek gitu. Itu kenapa? Gitu. Ya itu ada selip ya. Berarti daya cengkramnya udah jelek gitu loh. Ya. Kalau yang zaman sekarang sih ya kualitasnya yang jelek gitu kan. Karena bahan materialnya beda sama bahan yang dulu. Gitu cuy. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat ini tahun 2009 aja masih begini bentuknya. Ini masih sangat-sangat segar cuy ya. Cuma beda lagi kalau ininya udah keras, sama aja daya transfernya kurang ya. Tuh trouble ganda biasanya. Terus kalau bawa berat buntutan ya, buntutan, tapi bukan berarti dia juga. Makanya otomotif ini panjang pembahasannya. Bisa juga ke klep, bisa itu pengaruh pas nanjak dut gitu. Ini bisa, klep bisa, bahkan yang lainnya pun bisa. Karbu misalkan bisa. Makanya kalau misalkan ada yang tanya tuh loh, ini trouble-nya begini, tetap nggak bisa cuy. Kalau cuma ponis nanti pasti salah beli gitu. Mending kalau lagi garap apa yang nebaknya bener gitu kan. Pasti semua mekanik kalau ditanya kayak gitu umum ya, jawabnya umum gitu. Umumnya penyakit A biasanya ya jawabannya A gitu, penyakit B jawabannya B, tapi belum tentu ya. Jadi misalkan ada yang misalkan motor lu lemot, lu pikirannya karbu ya, nggak selalu di situ gitu loh. Coba kalau komponen ininya udah tipis, apalagi getas, apalagi cuma besi doang ya, sama aja mau lu servis karbu sampai 1000 kali juga ya nggak akan berubah tenaganya. Sebab mesin utama sama mesin transfer itu beda. Mesin utama bisa nyala tanpa mesin transfer ini. Gitu. Ini kan hanya mesin transfer energi tenaga ya, disalurkan ke roda belakang. Gitu cuy. Nah, itu trouble ya, bukan ganda. Kalau udah keras, getas gitu. Nah, sekarang gue mau bahas dia bagian kopling belakang. Ini kalau udah lemes ataupun ya pokoknya udah habis ataupun getas sama ya, itu dia delay. Ketika lu lagi ngebut terus masukin gigi 2 cetrek, motor itu ngat gitulah. Mesin tuh gerung, mesin tuh gerungnya tinggi tapi motor tuh ini trouble dari sini. Tapi kalau misalnya lagi ngebut beda lagi. Ini penyakitnya di sini. Banyak faktor. Itulah otomotif. Jadi nggak bisa sehari kelar ngejelasin satu mesin, nggak bisa. Banyak banget. Banyak. Lu perlu tahunan kalau untuk sampai matang pelajarin basic kayak. Basic aja lu harus 1 tahun kayaknya. Untuk basic. Oke, gitu ya cuy. Jadi misalkan ini ada kendala apa gimana, dan cara pasang pun ngaruh gitu loh. Ini cara pasangnya aja nggak sembarangan. Ada topnya, ya. Ada gimana penyetelannya, di finishingnya gitu. Ini nggak sembarangan. Kalau ini udah pasang pak dengan catatan bener ya. Ini tinggal pasang aja. Tapi kalau ini ada pengetopannya, ada finishingnya, nah, itu ribet, banyak, panjang penjelasannya. Kalau mau dijelasin ya tentang kopling doang nih, kopling doang. Oke, jadi ini
gunanya kalau lagi RPM tinggi ini tetap nempel. Nah ketika lu ini untuk manual ya, manual ketika gigi lu pencet cetrek, nah ini mau mutus arus walaupun di sini lagi nyambung, mutus arus manual ya, lu mau langsung di situ putusin cetrek tinggal tekan, nah ini udah putus, ini mutus arus. Jadi yang ini muter, ini berhenti kanvasnya, enggak, ini berhenti ya, karena ini kan terhubung ke rasio. Nah ini merenggang, jadi nggak ada daya gigit tuh. Ya, kanvas kopling muter nih, nggak ada daya gigit. Nah, tapi kalau udah dirapetin lagi cep, nah udah, ketika persneling diangkat cek, nah, ini jadi daya gigit lagi gitu cuy ya. Ini semoga lu paham sih ya dengan pembahasan gue yang pelibet ya. Sebenarnya susah nih kalau untuk ngejelasin dari video ya, sedangkan kalau misalnya mau diupload gitu ya ke yang status pendek, ini pasti bakal banyak banget miss ya. Apalagi orang Indonesia itu sangat-sangat benci nonton sampai full gitu ya, supaya nggak salah paham. Indonesia itu lebih demennya itu salah paham terus. Orang belum kelar tapi dia udah vonis Oke, ya. Jadi ini mudah-mudahan mengerti apa itu kopling ya, apa itu trouble-nya. Banyak gue nggak bahas kesini, nggak bahas ke yang lain. Gue lagi fokus bahas kopling. Ya, ini cuma perumpamaan aja, ini kayak karburator, kelistrikan, yang lain-lain lah itu. Perumpamaan aja. Trouble itu nggak selalu di satu titik satu. Semisal lu nggak benerin motor di mekanik A, nggak benerinnya satu titik aja, benerin lagi ke mekanik B satu titik juga, gitu pasti hasilnya sama gitu loh. Kalau misalnya penyakitnya bukan di situ ya pasti hasilnya sama, lemot aja. Tapi kalau yang paham, detailin dulu, dirinciin dulu, itu pasti beda lagi hasilnya. Cuma biasanya dia butuh waktu lama. Untuk apa? Untuk analisa, untuk analisis ya, ke depannya. Betul. Kenapa nih? Ini kan mesin utama udah sehat, oh berarti transfernya yang jelek gitu. Kenapa nih mesin utama nggak sehat tapi transfernya bagus? Ya udah mesin utama yang nggak sehat gitu kan, gampangnya. Cuma kenapa nih udah dibenerin terus lemot? Nah itu beda lagi faktornya. Dari kelistrikan, dari apa, itu ada yang keganggu gitu. Kayak kampas rem seret, bisa banyak faktor. Jadi nggak cuma di sini, dan nggak cuma di yang lain-lain. Harus diteliti, penyakit itu diteliti ya. Kalau vonis umumnya gampang, kita pakai basic satu aja gampang. Tapi kalau udah penyakitnya beda dari basicnya, bagaimana lu? Nah di situ cuy ya. Sebenarnya ilmu otomotif ini luas banget. Gak bisa lu 1 tahun 2 tahun tuh gak bisa. Lu minimal tuh ya 5 tahun 10 tahun lah untuk ya basic dasarnya matang tuh. Aduh ya, jadi pokoknya seperti itulah. Mudah-mudahan dimengerti. Ini gua cuma bahas kopling doang aja, ini udah 20 menit lebih nih ya. Oke, jadi ya itu aja. Gue akhiri sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.